kita sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Insya Allah Allah akan berikan 3 hal kepada kita semuanya, dari ba'da maghrib sampai nanti menjelang isya. Yang pertama, Allah angkat derajat kita. Yang kedua, selama duduknya kita di majelis ini mudah-mudahan Allah ampuni. Dan yang ketiga yaitu doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum majelis ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada manusia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi wa firli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail bi kitabillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para jamaah, wabil khusus Badan Takmir Masjid Al-Amin, Bapak Haji Juli, beserta jajarannya, pilih sepuh tokoh masyarakat, yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan yang berada di majelis ini, insya Allah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberkahan. Dan doanya kita harapkan mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di majelis ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan ibadahnya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak dan cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan Kau berikan kesempatan pada kami, Ya Allah, yang hadir di majelis ini, yang baik, yang sudah maupun yang belum, untuk bisa berziarah kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, ziarah ke makam baginda Rasulullah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud kepadamu, Ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu zikir kepadamu, Ya Allah. Wafatkanlah lidah kami selalu bersalawat kepada Nabi. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian saya minta keikhlasan dari para jamaah untuk membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah untuk kakak saya, Ibu Neni, yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Dan yang kedua buat guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Sulaiman Faiz, yang saat ini belum berada di Pelni. Dan juga Fatihah ini juga kita kirimkan buat anak dari Bapak Ustadz Apandi, kemarin meninggal dunia. Jadi banyak sekali yang kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini sebagai hadiah buat mereka yang almarhum dan sebagai sifat buat mereka yang sebagai obat buat mereka yang sakit. Dan juga untuk mengambil keberkahan kitab ini, kita kirimkan juga kepada lil mu'allif hadzal kitab, Ibnu Hajar al-Asqalani, sahibul kitab Bulughul Maram. Allahumma ghafara dzunubahu wa satara yubahu wa nafa'ana bi ulumi wa nahususun ala hadhil jamaah wa nahususun lil marad. Allahumma adih bil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la sifa ila sifa wa kasifan la yubadiru saqaman bisirri wa bi karamati wa bi jahi suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah, bisa dibuka halaman 11, hadis yang ke-16. Kemarin kita sampai di kajian yang berkaitan dengan zubab. Zubab itu dalam bahasa Arab artinya lalat. Dalam Al-Quran tidak disebut dengan kalimat zubab, tapi yang disebut dengan ba'udoh. Bisa dibuka nanti dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udoh. Jadi ba'udoh pun dalam bahasa Arab artinya adalah lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'ad dubabu fi sarabi ahadikum falyaqbis thumma la yanzihu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa bil akhir sifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud. Wa zada wa innahu yattaki bi janahihi allati fihi da'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila ada lalat jatuh pada minuman seseorang di antara kamu, maka benamkanlah lalat itu, kemudian keluarkanlah. Sebab di salah satu dari dua sayapnya ada penyakit, dan pada sayap yang lainnya ada penawar untuk obatnya. Subhanallah. Jadi hadis ini dikategorikan sahih. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dalam kitabnya dan juga Imam Abu Dawud. Wa zada wa in yattaqi bi janahihi allati fihi da'. Dan juga diterangkan bahwasanya dan hendaknya ia waspada dengan sayapnya yang ada penyakitnya. Jadi hadis ini menjelaskan pertama di situ ada ijaz ilmi. Jadi saya beritahukan ada beberapa sabda Rasulullah itu dan apa yang disunnahkan oleh beliau itu mengandung ijaz ilmi. Ijaz ilmi itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini yang harus dicamkan oleh kita. Kenapa? Karena walaupun Rasulullah itu bukan S3, doktor, tapi apa yang dipraktekkan oleh beliau di kemudian hari ternyata terjadi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu satu-satunya pun tidak ada yang bertentangan. Saya coba tadi sebelum berangkat, saya kutip fakta ilmiah dari kemukjizatan hadis Nabi. Jadi fakta ilmiah dari kemukjizatan hadis Nabi. Yang Nabi praktekkan, kemudian apakah bertentangan dengan teknologi ilmu pengetahuan atau tidak. Dan ini saya ambil dalam kitab Profesor Dr. Zahrul An-Nazar. Ya. Jadi kitabnya adalah Ijaz Ilmi di dalam hadis. Salah satu di antaranya adalah mencelupkan lalat. Jadi kalau lalat kita di air, kemudian lalat itu masuk, ibu jangan langsung dibuang. Ya, jangan langsung dibuang. Ya, apalagi mohon izin lagi buka puasa, sirup, ya, kemudian air kelapa dan sebagainya. Maka kata Rasulullah kalau berdasarkan hadis ini, ibu celupin lagi, ibu tekan lagi tuh lalatnya. Kenapa? Karena di lalat yang satu, ya, di sayapnya yang satu itu mengandung da itu artinya penyakit, dan ternyata untuk penawar obatnya itu ada sifat di situ. Subhanallah, ya. Jadi ini sudah dilakukan di Australia ternyata beberapa tahun yang lalu untuk membuktikan itu. Karena buat orang yang beriman, Pak, itu dijadikan sebagai penambah iman. Tapi mohon izin buat orang-orang kafir, orientalis itu dijadikan sebagai dicari-cari kelemahan. Apakah ini kelemahan daripada hadis Rasulullah? Apakah apa yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah itu bertentangan oleh teknologi atau tidak? Ya, jadi saya beritahukan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap oleh baginda Rasulullah itu adalah semata-mata wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicamkan. Jadi bukan berdasarkan nafsunya baginda Rasulullah, itu berdasarkan wahyu. Jadi kalau wahyunya itu datangnya dari Allah, tidak mungkin ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi pun datangnya dari Allah, itu dia. Ya. Jadi ini satu. Kemudian apalagi
yang disebutkan dalam hadis, kemudian apakah bertentangan dengan salah satu di antaranya adalah wabah dan karantina. Nah, kita kemarin 2 tahun ya, itu kita kemarin 2 tahun karena apa? Covid, itu wabah dan karantina. 1400 tahun yang lalu, Rasulullah itu sudah mengemukakan ya, kalau terjadi ada wabah maka perlu dikarantina. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza sami'tum bihi fi atin fala tadkhulu 'alaiha. Apabila kamu mendengar di salah satu kampung di situ ada penyakit, maka kamu jangan masuk ke dalamnya. Karantina bukan nih? Karantina. Ya. Jadi nggak ada yang nyangka. Di zaman Rasulullah itu ada namanya Ta'un Amwas. Ta'un Amwas itu dulu yang dikenal dengan penyakit wabah yang begitu hebatnya. Sayyidina Umar pada saat itu jangan masuk. Ya, nggak boleh masuk. Kenapa? Kalau kita dulu namanya apa ya? Lockdown ya, Pak ya. Lockdown ya. Jadi kalau lockdown satu kampung, aduh Masya Allah. Kita bersyukur, mudah-mudahan nggak kejadian model kayak kemarin. Amin. Amin. Atau mau lagi Bu, kayak kemarin. Masya Allah, saya ngerasain Pak, jujur aja. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz enak, berarti kemarin wabah nggak kena apa-apa. Siapa bilang? Khotib libur Pak. Masya Allah. Ya taklim semua pada prek semuanya. Saya pernah datang khotib Jumat, itu di masjidnya, mohon maaf, Jumat kali ini nggak dilaksanakan. Kenapa? Karena wabah Covid. Amplop nggak ada itu, sepi aja. Pokoknya 2 tahun nggak ada amplop. Pokoknya. Masya Allah, ya. Itu begitu hebatnya pada saat itu. Khotib nggak ada, pembinaan rohani nggak ada, ceramah-ceramah dihilangkan dan sebagainya, masjid sepi dan sebagainya. Masya Allah, saya ngebayangin. Jadi kalau lagi zamannya Covid, itu orang yang batuk di masjid itu langsung nengok semua, langsung nengok semua. Ya, itu lebih baik kentut Pak di masjid daripada batuk, jujur aja. Ya, pada waktu Covid kemarin. Kemudian saya sekeluarga kena semua. Kena semua. Istri saya di Wisma Atlet, saya kena dan sebagainya. Tapi kita nikmati saja udah. Jadi apa yang terjadi kemarin itu sudah diberitahukan. Rasulullah sudah ada namanya wabah dan karantina. Idza sami'tum bihi fi ardin fala tadkhulu 'alaiha. Apabila kamu mendengar di salah satu wilayah itu terdengar bahwa di situ ada penyakit, fala tadkhulu 'alaiha. Maka kamu jangan masuk ke dalamnya. Kan lockdown tuh. Wa idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju. Dan kalau kamu memang di situ, kamu dari situ nih, kamu memang ada di dalam kampung itu yang di situ ada penyakitnya, fala takhruju, maka kamu jangan keluar. Kan lockdown tuh, ya kan? Jadi kalau Bapak di kampung itu, yang di kampung itu ada penyakit, maka jangan keluar. Kenapa? Karena kalau keluar Bapak nyebar virus. Ini sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ternyata di kemudian hari muncul namanya lockdown. Itu dia. Jadi lockdown itu bukan baru-baru kemarin, udah ada. Itu satu yang berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, insya Allah tidak ada yang bertentangan, bahkan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian apa yang keempat? Yang keempat siwak. Nah, laula an asyukku ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, aku akan menyuruh mereka siwak setiap melakukan ibadah sholat. Siwak. Makanya Bapak, kalau ada yang nanya apakah sama Ustaz antara siwak dengan sikat gigi yang sekarang? Beda. Jadi kalau pakai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu di depannya itu banyak yang jual siwak, itu sunnahnya. Ya. Dalam kitab Fadhailul A'mal, Syekhul Hadis Imam Zakaria Al-Hadalawi radhiyallahu anhu ada 18 manfaat daripada siwak. Bukan hanya sekedar menurut versi sunnah, tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ternyata tidak bertentangan dengan teknologi. Siwak itu memiliki yaitu antibiotik alami untuk melawan bakteri. Itu siwak tuh Pak. Subhanallah. Jadi kalau Bapak lihat ya, kayu-kayu siwak itu apakah sama dengan kayak odol sekarang dan sebagainya, jelas beda. Ya. Kemudian yang kelima yaitu khitan. Khitan juga sunnah Rasulullah. Sebelum baginda Rasulullah sudah dilakukan, hada sunnatu min abikum Ibrahim alaihissalam. Jadi ternyata bahwa khitan itu adalah sunnah baginda Rasulullah yang sebelumnya sudah dipraktekkan oleh bapaknya beliau Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam.
Ini pun tidak bertentangan dengan teknologi, termasuk mohon izin. Orang-orang non-muslim pun yang tidak pakai dalil pun dia hitan. Karena dia tahu, kalau orang yang nggak dihitan, mohon izin, dia nanti akan kena penyakit kelamin. Makanya kita alhamdulillah. Jadi kalau mereka nggak perlu dalil Pak, tapi dia tahu bahwa hitan itu bagus. Saya punya kawan non-muslim, kirain saya nggak dihitan. Oh dihitan kami Ustaz. Kamu juga dihitan. Kenapa? Ada bedanya Ustaz. Nah gitu dia. Ada bedanya katanya kalau sama istri. Begitu katanya. Ya, jadi buat mereka-mereka yang dihitan itu memang itu sunnah. Ya, milahnya Nabi Ibrahim. Yang keenam yaitu tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan. Itu dia, tidur dengan posisi miring sebelah kanan. Sunnah kalau bagi Rasulullah, beliau kalau habis qiyamul lail sebelah kanan mana Pak? Ini. Ya, ini posisi lambung ada di sini. Jadi kalau Bapak habis tidur, habis qiyamul lail jam 3, tahajud 2 rakaat, kemudian hajatnya 2 rakaat. Nanti saya beritahukan, saya ijazahkan malam hari ini. Jangan lupa kalau tiap malam bangun tahajud 2 rakaat sama hajatnya berapa? 2 rakaat. Jadi 6 rakaat. Setelah Bapak tahajud 2 rakaat jangan lupa amalkan 6 kalimat. 6 kalimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ajaztukum, saya jazakan malam hari ini. Yang pertama, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Baca 100 kali. Ya. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan 40 hari, tidak ada kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi Yunus kecuali apa? La ilaha illa anta. Apa maknanya, konteksnya dalam kehidupan kita? Kalau kita lagi punya masalah, nggak usah ngapa-ngapain udah. Nggak usah nyalahin Allah, nggak usah nyalahin manusia udah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan masalah yang kita hadapi Allah berikan jalan keluar. Amin. Yang ketiga apa? Shalawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 100 kali. Apa dalilnya? Man sholla alayya mi'ata marratan qadallahu hajatahu mi'ata hajah. Barang siapa di antara kalian yang bersalawat kepadaku 100, maka Allah akan kabulkan hajatnya 100. Amin. Amin. Yang nggak percaya ya? Percaya kan ya? Saya ngerasain Bu, jujur. Sholawat itu subhanallah. Kalau Kamis malam Jumat 1000. Kamis malam Jumat 1000. Jadi kalau Ibu di Grogol tuh itu ada bubur BCA. Pak Jenang tahu. Bubur BCA. Terus saya pernah hari Minggu kebetulan kosong. Saya pesan Mas tolong beli bubur 3. Buat siapa Pak Ustadz? Buat di rumah. Dipesenin udah, kata Masnya, Pak Ustadz ini buburnya udah jadi. Saya pucat Pak. Saya nggak bawa uang, nggak bawa dompet. Astagfirullahaladzim. Saya lupa. Saya ingat itu dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya baca sholawat aja. Ya, sampai abangnya. Pak Ustadz ini buburnya udah jadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz kok merem-merem. Pak Ustadz ini buburnya udah jadi. Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina. Nggak lama kemudian Pak Haji, itu ada yang neplok saya dari belakang. Pak Ustadz, beli apaan? Beli bubur. Mas, tolong Mas. Bubur yang punya Pak Ustadz yang 3 pesanannya biar saya bayar. Amin. Amin. Percaya gak Bu? Kalau Ibu nggak percaya nanti ke Indomaret, Ibu ke Alfamart ya. Habis Ibu belanja bawa tentengan tuh di depan kasir. Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah Bu. Dibilang gila. Ya, sholawat. Saya mohon doanya tanggal 26 Desember saya berangkat dengan Pak Haji Endang. Tanggal 16 Februari 340 jamaah yang insya Allah akan berangkat. Kalau habis dari Masjid Kuba ya, itu saya bawa jamaah ke Kebun Korma, belanja di situ. Nah itu 7 bis tuh, masuk semuanya. Ustaz nggak masuk, enggak. Saya mau nggak masuk, udah pokoknya saya kasih waktu 1 jam ya, ingat. Ya, saya kasih waktu 1 jam untuk belanja. Udah saya mah di luar aja. Saya di luar aja duduk. Ini Pak Ustadz kormanya 3 kilo Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz ada rezeki sedikit, coklat dan sebagainya. Itu sholawat. Ya, subhanallah. Man shalla alayya mi'ata marratan qadal hajat atau mi'ata hajat. Nanti akan saya beritahukan manfaat daripada sholawat. Banyak.
Sholawat maktur, sholawat yang maktur itu yang bagus, yang langsung dari Allah kepada malaikat, yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu namanya sholawat maktur. Ya, apa itu sholawat maksur? Yang langsung Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia. Nah itu sholawatnya. Itu adalah yang kita baca tahiyat. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terus. Lalu nanti kesininya ada varian. Variannya itu jumlahnya ribuan. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Kamilah, ada sholawat Munjiat, ada sholawat Fatih. Sekarang yang lagi menjamur ini namanya sholawat Sajaratun Nukut. Sajaratun Nukut. Itu bacanya habis Isya 400 kali. Ya, 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Insya Allah di rumahnya kayak ada pohon uang. Amin. Satu lagi, saya lagi mengejar nih Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar untuk minta ijazah dari beliau. Orang siapa yang mengamalkan salawat ini ba'da subuh 35 kali ya, insya Allah dompetnya nggak pernah kosong. Amin. Mau gak nih? Mau gak? Ibu ngeluarin 2 lembar, masuk 4 lembar. Keluar 4 lembar, masuk 8 lembar. Amin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wali haqihi adaan. Cuma segitu doang. Ya bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholatan takuna karidwan wali haqihi adaan. Allahumma sholli terus. Insyaallah berkah. Amin. Kemudian jadi habis subuh, habis ibu qiyamul lail, nah tadi ketiga ya. Yang keempat apa? Kalimat yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang kelima, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masih ada waktu baru. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 kali. Masih ada 20 menit tiduran tuh. Jadi kalau Rasulullah itu tiduran, belum begini. Ya, lambungnya ada di sebelah sini, kemudian dia jadikan tangannya itu begini. Sambil menghadap kiblat. Kalau jamaah Al-Amin sebelum subuh begini, alhamdulillah, bablas. Ternyata saya baru tahu hikmahnya. Kalau bapak ibu habis tahajud sambil nunggu waktu subuh tidurnya begini, insya Allah nggak pulas. Tapi kalau ibu berbalik begini, nah ini yang ini dibalik begini. Ibu tidur berbalik begini, lambungnya yang di atas, ininya di bawah, insya Allah 6:30 baru bangun. Tuh, saya ngerasain itu. Jadi Rasulullah subhanallah itu sunnah. Ternyata ada kurang lebih 7 hikmahnya yang sudah diteliti oleh para ahli. Kenapa posisinya tidurnya Rasulullah itu miring ke sebelah kanan? Yang pertama mengistirahatkan otak sebelah kiri. Karena jujur dalam satu hari yang lebih banyak dipakai adalah otak sebelah kiri. Kemudian mengurangi beban jantung. Kan jantung ada di sini. Jadi kalau di sini ketinggi dia makin berat. Makanya mesti di atas, terbalik. Kemudian mengistirahatkan jantung, kemudian merangsang untuk gampang BAB. Jadi yang susah-susah BAB mau izin. Alhamdulillah kalau sebelum subuh berangkat ke masjid atau musola harus BAB. Karena kalau nggak BAB udah mules di dalam masjid. Bisa rokat kedua pulang. BAB. Terus yang ketujuh apa? Sunnah Rasulullah disunnahkan kita berbuka puasa dengan kurma. Diteliti lagi dalam ilmu pengetahuan, ternyata kurma itu 70%-nya mengandung zat gula yang bagus. Makanya bayi kalau baru lahir itu sunnah untuk tahnik, atau gak tahnik?
Tahnik itu adalah diambil korma sedikit, kemudian dilepehin, dikunyah-kunyah tuh sedikit sama kakeknya atau tokoh agama, dikunyah-kunyah, kemudian diambil tuh. Ya ibu jangan bilang geli Pak Ustadz, jangan dong. Kan kakeknya yang iniin. Kalau nggak kakeknya ulama atau kiai. Diambil korma, kemudian diituin, dilepehin sedikit. Kemudian diambil sedikit, dimasukkan ke langit-langitnya si bayi. Itu namanya tahnik. Kita sementara ini kan biasanya cuma azan, qomat, akikah, kasih nama, nyukur kan gitu. Jarang ada yang tahnik. Rasulullah itu mentahnikkan beberapa anak daripada sahabat. Dan kalau di kampung di Aceh itu udah biasa. Ada anak kecil dipanggil ulama, disuruh tahnik. Kasih kormanya. Kenapa? Ternyata korma itu mengandung zat gula. Anak yang baru lahir itu kurang dari zat gula. Subhanallah. Jadi kau pikir-pikir, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dipraktekkan oleh beliau, tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu salah satu diantaranya, larangan meniup wadah air diminum. Gue minum panas, kan itu kan. Nah itu makruh, nggak boleh. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Karena yang kita keluarkan itu adalah hawa. Ketika dicampur dengan panas, jadinya racun. Sampai sedemikian rupa. Karena dulu belum ada laboratorium, sekarang baru dilakukan penelitian. Terus berikutnya adalah makan dan minum sambil berdiri. Larangan. Itu dilakukan pengetahuan lagi, penelitian. Ternyata orang yang makan la tasrabu bikiyam, la ta'kulu bikiyam. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Dan yang terakhir, di dalam kitab tersebut dikemukakan salah satunya adalah mohon maaf, mencabut bulu ketiak. Sunnah. Mencabut bulu ketiak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu di antara malam hari yang kita pelajari dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah ternyata tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Salah satu di antaranya az-zubab, yaitu tentang lalat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga ternyata lalat itu pun banyak memberikan manfaat. Salah satu di antaranya innallaha la yastahi ayyadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah nggak malu untuk membuat perumpamaan dalam ciptaannya itu seekornya nyamuk. Ba'udah. Ba'udah itu dalam bahasa Arabnya nyamuk. Nggak malu Allah. Kenapa? Justru dari nyamuk itu muncul dua kelompok. Kelompok orang yang mengatakan fa'ammal ladzina amanu fayaquluna hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Sekarang kalau bilang, oh masa sih Allah kan maha besar, kok kenapa nyiptain nyamuk? Sekarang mudah saja. Kalau ibu bilang ngapain, Allah nggak malu. Kenapa? Justru dari nyamuk itulah ujian buat para profesor. Bikin coba, jangan yang gede-gede kayak gunung matahari, jangan. Bikin aja yang kecil dulu. Apa? Nyamuk. Ada profesor yang bikin nyamuk? Ada. Bikin nyamuk pakai batu baterai kecil gitu, mati. Nggak bisa. Itu nyamuk. Wa ammal ladzina kafaru. Adapun buat mereka orang-orang kafir, makin kafir dia, makin jauh. Dia makin menganggap melecehkan Allah maha besar, kok kenapa nyiptain yang kayak begini? Kayak nggak ada kerjaan, begitu dia. Buat orang-orang kafir kan begitu. Subhanallah. Jadi ini lagi-lagi terbuktilah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Dalam Al-Quran itu banyak sekali, yaitu Allah mengambil nama-nama binatang. Salah satu di antaranya, nggak sembarangan itu Bu, dari 114 surat yang Allah terapkan di dalam Al-Quran ada nama-nama binatang. Yang binatang itu jangan dianggap nggak ada pelajarannya. Contoh apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nama surat yang diambil dari binatang? Ya udah jelas Al-Baqarah, udah jelas ya. Sapi, betina. Selain itu apa? Semut, animal. Semut. Nah saya baca lagi tuh, ternyata semut itu subhanallah. Itu ketika dia bertemu, ibu pernah gak ketemu ada semut gitu ya? Semut begini tuh begitu. Pernah gak? Nah, tapi orang Kemanggisan ada gak kalau musuh-musuhan begitu? Ada. Ya. Orang Grogol gak ada. Ada tuh kayak gitu tuh. Nah itu berdasarkan hadis tuh.
La yahilu lil muslimin ayyaqru aqaqu fawqa thalathil ayam. Yaltaqiyani fa yulidu hadha wa yulidu hadha wa khairu man ladhi yabda'u bisalam. Diharamkan buat seorang muslim itu bermusuhan lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani fa yulidu hadha wa yulidu hadha. Keduanya kalau bertemu buang muka. Ada semut yang buang muka. Nah, ketemu salaman. Ibu tahu gak yang diobrolin apa tuh? Hah? Dari mana lo kan gitu dia? Diobrol, langsung pergi. Itu semut, an-naml. Ada lagi dalam Al-Quran, al-ankabut. Laba-laba. Fa inna awhanal baitul baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ternyata laba-laba itu sarangnya bisa mengangkut tuh. Itu sarangnya kalau dia itu 15 ton. Baca tadi, Masya Allah. Tapi kok kenapa dalam ayat yang lain disebutkan fa inna auhanal bait la baitul ankabut? Kenapa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba? Itu perumpamaan. Jadi kalau ada orang yang beriman, itu rumahnya seperti kayak laba-laba, bagaikan dia itu imannya lemah. Ada 2 mukjizat yang Allah berikan. Jadi kalau ibu itu berangkat ke Mekah, nanti ada yang namanya Gua Sur. Gua Sur itu gua di mana Nabi Muhammad ngumpet 3 hari 3 malam dengan Abu Bakar Siddiq. Itu gua yang gak pernah dimasukin sama orang. Apa yang terjadi ketika masuk di situ, itu ternyata adalah sarang ular. Sarang ular. Nabi Muhammad ngumpet di situ. Untuk mengelabuinya Allah turunkan dalam kitab Dr. Haikal itu disebutkan 2 mukjizat yang Allah berikan di situ. Yang pertama Allah berikan mukjizat yaitu dibikin sarang laba-laba. Yang sebelumnya nggak ada sarang laba-laba. Yang kedua adalah sarang burung. Pada saat orang kafir naik ke atas, Muhammad mati. Muhammad ada di dalam tidak kosong. Kenapa? Karena melihat ada sarang laba-laba. Kalau Nabi Muhammad masuk, sarang laba-labanya rusak. Sarang burungnya juga rusak. Sehingga orang kafir berkata, nggak ada Muhammad. Subhanallah. Ya, keistimewaan. Disinilah 2 seorang sahabat yang Allah warajulani tahabba billahi istama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang dia bersahabat karena Allah dan berpisah karena Allah. Siapa? Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad lagi lelah di pangkuannya, Abu Bakar Siddiq keluar tuh ular keluar, dipatok tuh kakinya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mau izin, gak mau bangunin Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lagi lelahnya, lagi enak tidurnya, karena nahan sakit Bu. Itu Abu Bakar Siddiq nahan sakit, dia sampai nangis sampai tetesan air matanya itu jatuh ke pipinya Rasulullah. Rasulullah bangun, limada tabki, kenapa engkau menangis? Saya nggak mau membangunkan kau ya Rasulullah, kaki saya digigit ular. Tuh, ini mohon izin, persahabatan mana yang ada kayak gitu? Kalau kita, sahabat kita tidur di pangkuan kita nih, mohon izin, ada ular, bangun goblok lu, kan gitu. Udah tahu gue kena ular kan. Subhanallah. Ya. Di situ akhirnya Rasulullah, nah disitulah salah satu di antara mujizatnya beliau, dia ambilkan dari ludahnya, ditempelkanlah ke lukanya Abu Bakar, dia mengucapkan, nah ini doanya nih, kalau ada yang sakit-sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahiturbatu ardina birikoti ba'dina yusfa syakimuna biizni rabbina. Oh, sembuh langsung. Gua harus yakin doa nih, air ini bisa jadi, maka kan ibu suka nih ya, Pak Ustadz, mohon maaf, anak saya sakit Pak Ustadz, itu namanya air doa. Air doa itu sah, boleh, gak kenapa-napa. Makanya ibu-ibu mohon izin, saya sarankan kalau punya cucu nangis dan sebagainya, dan pada saat itu agak demam, gak usah langsung ke dokter, ambil air, ibu haji, sholat dulu 2 rakaat. Usolli sunat al-hajat rokatillahi ta'ala. Akhirnya ya, yang penting ikhlas. Mohon maaf, ikhlas. Harus ikhlas. Ibu lakukannya ikhlas, insyaallah. Ibu langsung bacakan aja ilah al-fatih Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya Syafi'al amrat isbi mardahu isbi mardahu Allah mati bil ba'sa wa nas. Atau pakai dalam hadis, ya Allah berikan kesembuhan ya Allah. Al-Fatihah. Sambil ditiup. Ya, sambil ditiup. Nah, coba diminumkan, separuhnya diambil dikit, dilumurkan di mukanya. Yang penting ikhlas. Ingat Bu. Ini saya pernah kejadian nih Bu. Kalau nggak ikhlas hati-hati nih. Malam-malam digedor. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya bangun Pak. Ada apa Bu? Ngantuk. Pak Ustaz tolong dong. Anak saya Pak Ustaz. Udah 2 hari nih. Panas, demam, tinggi. Udah sini. Agak sedikit ini saya. Dalam hati. Ini ibu-ibu nggak ngerti apalagi tidur. Sini. Ini udah bawa pulang sana. Makasih Pak Ustaz. Ya udah, besok jangan diulang lagi. Kesel kan? Kesel kan? Besok pagi ketemu. Bagaimana Bu Haji? Anaknya semalam, alhamdulillah Pak Ustaz. Masih panas. Ya kan enggak ikhlas. Jadi ikhlas itu Masya Allah. Ya. Jadi bagaikan air yang jatuh dari tanah. Jadi kalau ikhlas itu air yang jatuh langsung dari langit. Tapi kalau air yang jatuh dari tanah udah terkontaminasi dia. Penting juga ikhlas. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kita hamba-hamba yang ikhlas. Amin. Itu beberapa mukjizat yang ada kaitannya dengan hadis Rasulullah. Adapun kaitannya dengan ijaz ilmi fil Quran, adapun ijaz ilmi, mukjizat ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran banyak. Salah satu di antaranya surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ada seorang profesor Maurice Bucaille, beliau nyari itu apa sebabnya kok ada lautan kalau sungai itu airnya nggak nyampur. Ayo, apa lihat coba, ya kalau ada sungai sama lautan pasti airnya nggak nyampur. Yang satu warnanya apa? Coklat, yang satu biru, itu nggak nyampur. Dicari-cari nama profesor dari Prancis Maurice Bucaille. Apa ini penyebabnya nih? Ternyata dia tanya kepada seorang kiai yang hafiz, ditemukan apa dia bilang? Coba buka surat Ar-Rahman 19:20. Bunyi di situ. Apa bunyinya? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.